Halo Sobat Koboi, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya. Jika lo pernah menonton film mengenai ilmuwan gila yang membuat eksperimen sains tidak sesuai prosedur, itu ternyata juga bisa terjadi di dunia nyata. Faktanya, dunia sains pernah digegerkan dengan beberapa penemuan dan eksperimen yang dilakukan secara tidak wajar oleh beberapa kalangan ilmuwan. Eksperimen tersebut terkesan gila, tidak normal, bahkan melanggar kode etik dari aturan-aturan sains itu sendiri. Nah, kira-kira eksperimen sains apa saja yang sempat menghebohkan dunia? Mau tahu? Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Terus follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook kita ya. 1. Bayi manusia yang dihasilkan dari rekayasa genetik. Meskipun tampak mustahil dilakukan, nyatanya pernah ada ilmuwan yang mengklaim bahwa ia berhasil melakukan rekayasa genetika untuk menghasilkan bayi manusia melalui proses cloning. New Scientist mencatat bahwa bayi perempuan tersebut diberi nama Eve dan dilahirkan di pusat penelitian cloning yang berbasis di Bahama. Proses kelahiran cloning bayi tersebut diberi nama dengan kode 1155EST. Adapun proses kelahirannya dilakukan dengan sangat baik sesuai harapan. Namun sayangnya, belum ada konfirmasi resmi dari pihak yang berkompeten berkaitan akan hal tersebut. Beberapa sumber juga masih terdengar simpang siur. Hingga saat ini, keberadaan dan detail proses cloning manusia tersebut masih dirahasiakan. Satu-satunya sumber yang berani mengklaim akan cloning tersebut adalah Clonite, sebuah perusahaan cloning besar yang berada di Bahama dan California, Amerika Serikat. Jika memang cloning pada bayi manusia ini dilakukan, hal tersebut tentu mendobrak batasan-batasan moral dalam dunia sains itu sendiri. Dua, menggabungkan DNA babi dan monyet secara bersamaan. Spesies tersebut dinamakan Chimera, yakni spesies gabungan hasil dari rekayasa genetik. Dicatat dalam laman Life Science pada Desember 2019 lalu, beberapa ilmuwan di Tiongkok pernah melakukan eksperimen kontroversial, yakni menggabungkan gen dari DNA babi dan monyet dalam waktu yang bersamaan. Hasilnya adalah makhluk hibrida atau campuran antara babi dan monyet yang diberi nama Chimera, yang artinya makhluk dengan beberapa DNA gabungan. Sepintas, makhluk tersebut tampak seperti babi pada umumnya. Namun, struktur dalam tubuhnya ternyata lebih menyerupai monyet. Sayangnya, seminggu setelah makhluk tersebut diciptakan, Chimera tersebut mati karena gagal organ. Meskipun ilmuwan menganggap bahwa makhluk hibrida tersebut cenderung normal, eksperimen ini mengundang kecaman dan reaksi keras dari publik dan dari kalangan akademisi itu sendiri. Tiga, terapi listrik pada penderita skizofrenia. Sejak era 1930-an hingga 1960-an, terapi kejut listrik adalah salah satu terapi yang sering digunakan pada pasien-pasien yang didiagnosis gangguan mental, misalnya skizofrenia. Tujuan dari eksperimen ini adalah mengubah dan menghilangkan beberapa kelainan yang ada di dalam otak pasien. Seperti ditulis dalam laman Scientific American, eksperimen menyakitkan tersebut memang sering dianggap tidak wajar dan cenderung mengarah pada tindak kekerasan dalam medis. Namun, zaman dulu memang masih belum ditemukan obat-obatan yang efektif untuk mengatasi skizofrenia, terutama yang berkaitan dengan halusinasi dan delusi pada pasien. Terapi kejut juga banyak digunakan untuk pengobatan depresi berat dan bipolar. Proses terapi kejut ini bisa dirasa menyakitkan dan akan menimbulkan efek kejang-kejang hebat bagi beberapa pasien. Di luar hal-hal kontroversialnya, nyatanya terapi kejut bisa meringankan gejala penyakit mental di zaman dulu. Empat, eksperimen absurd pada lumba-lumba. Penelitian dan eksperimen yang pernah dilakukan oleh beberapa ilmuwan dan ahli satwa kepada spesies mamalia lumba-lumba juga sempat menghebohkan publik. Eksperimen tersebut telah membuat banyak orang geram dan murka. Bahkan ada beberapa pihak akademisi menuntut penelitian tersebut untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.
Laman The Atlantic memberitakan bahwa pada era 1960-an, sebuah eksperimen yang awalnya bertujuan mempelajari sifat lumba-lumba justru berakhir pada ketertarikan lumba-lumba tersebut secara seksual pada ilmuwan perempuan. Lumba-lumba memang terkenal sebagai spesies mamalia lautan yang sangat cerdas. Belum diketahui dengan pasti mengapa lumba-lumba hasil eksperimen tersebut bisa memiliki hasrat seksual pada manusia. Namun, ada laporan yang menyatakan bahwa penggunaan obat-obat tertentu telah mengakibatkan halusinasi pada lumba-lumba tersebut. Lima, eksperimen penggabungan dua ekor anjing. Salah satu eksperimen paling menggegerkan dunia dan dikecam oleh mayoritas ilmuwan adalah eksperimen penggabungan dua ekor anjing menjadi satu. Seorang ilmuwan bernama Vladimir Demikhov telah menggabungkan dua ekor anjing ke dalam satu tubuh pada tahun 1950-an yang seperti diulas dalam All That Interesting. Eksperimen gila dan radikal ini memang terkesan kejam dan mengarah pada psikopat. Bahkan ada banyak pihak yang mengecam dan menuntut sang ilmuwan untuk dihukum. Namun sebetulnya ilmuwan asal Uni Soviet tersebut merupakan pakar dan ahli dalam hal transplantasi. Ia juga banyak menyumbang pemikiran dalam dunia medis. Namun, tetap saja eksperimen gila dan radikal yang pernah ia lakukan tersebut tetaplah tidak lazim. Setelah ia menggabungkan organ-organ penting dalam tubuh anjing, ia mencakokkan kepala anjing lainnya ke tubuh anjing berjenis German Shepherd. Anjing tersebut dinamakan anjing berkepala dua. Tragisnya, anjing berkepala dua tersebut hanya mampu hidup selama 4 hari. Eksperimen kejam tersebut terbukti tidak membawa dampak apa-apa pada dunia sains. Justru yang ada malah protes dari berbagai macam elemen, terutama kalangan pecinta satwa dan lingkungan. Enam, North Korean Experimentation. Ada banyak laporan yang menyebutkan eksperimen manusia yang dilakukan di Korea Utara tak jauh berbeda sadisnya dengan yang dilakukan oleh Nazi selama Perang Dunia Kedua. Sekalipun ditepis oleh pemerintah Korea Utara waktu itu, banyak yang menemui kejanggalan dan kekejaman. Seorang mantan tahanan Korea Utara memberikan kesaksian bagaimana 50 perempuan tahanan dengan kondisi sehat dipilih dan diberi makan daun kubis beracun. Setelah 20 menit mengalami muntah darah hebat, ke-50 perempuan tersebut meninggal dunia. Parahnya, mereka tidak dapat menolak paksaan makan kubis beracun tersebut karena diancam akan dihabisi keluarganya jika tidak menurut. Selain kubis beracun, gas beracun dan eksperimen darah yang dilakukan terhadap keluarga sebagai subjeknya. Hal yang mengiris hati adalah dalam penelitian gas beracun yang dilakukan terhadap sekeluarga itu ada 2 anak laki-laki dan perempuan yang meninggal dunia. Orang tuanya mencoba menyelamatkan mereka dengan memberikan nafas buatan dari mulut ke mulut, namun nyawa mereka tidak dapat diselamatkan dan akhirnya meninggal di depan kedua matanya. Itulah beberapa eksperimen ekstrim yang sempat menghebohkan dunia sains. Bagaimana menurut lo Sobat Koboi? Apakah penelitian tersebut layak disebut sebagai penelitian sains secara umum?